wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Di kesempatan ini kita akan lanjutkan materi refleksi kita, yaitu refleksi ketiga. Nah, di refleksi ketiga ini ada beberapa materi yang akan kita ulas kembali. Kita hanya di materi ini mengulas materi-materi kebinekaan atau inspirasi yang telah dilakukan seperti itu. Nah, untuk materi ini yang pertama yang kita ulas adalah bedah buku Gurindam 12. Nah, kita sudah membahas tentang Gurindam 12 pastinya kemarin ya. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah dengar Gurindam 12 ini apa belum? Sebelum di materi modul Nusantara ini belum sih, Pak. Di luar modul Nusantara belum ya? Ya. Oke. Kalau di daerah kalian masing-masing itu ada semacam karya sastra yang apa tidak? Yang khas daerah kalian tidak? Izin masuk ya Pak. Oke, silakan. Kalau di Jawa sendiri, terutama di Jawa Timur itu, dia itu semacam pantun gitu Pak, namanya parian di Jawa gitu Pak. Parian. Iya, parian Pak. Oke, jadi pantunnya itu berisi nasihat atau apa begitu. Kalau ini kan Gurindam kan nasihat. Kalau parian bagaimana? Kalau parian itu ya variatif aja Pak. Dia pantunnya kalau mau ngobrolin apa ya kayak pantun-pantun biasa aja gitu Pak. Bisa masuk buat guyonan atau nasihat seperti itu Pak. Itu ada dituturkan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-hari mungkin nggak ada Pak. Cuman kalau di kayak sekolah gitu kan ada muatan lokal bahasa Jawa gitu, itu ada Pak. Oh begitu, jelas seperti itu ya. Kalau berbicara bahasa Jawa, nah di pelajaran muatan lokal bahasa Jawa ada ini tidak? Apa namanya? Kalian ada belajar menulis atau kalau di Riau itu ada namanya pelajaran itu Arab Melayu, tulisan semacam Arab gundul itu tapi dalam bahasa Melayu. Di Jawa ada tidak? Kalau Ada di muatan aksara Jawa. Aksara Jawa ya. Oh gitu. Tulisannya seperti apa? Seperti yang di Jogja itu apa gimana? Iya, benar. Iya, seperti itu, Pak. Rata-rata siswa di sana bisa membaca. Untuk dasarnya bisa rata-rata. Karena ada tingkatan hurufnya juga. Oh, hurufnya juga bertingkat-tingkat juga ya? Iya Pak. Jadinya kalau menurut saya itu ya harus bisa sih Pak. Karena kalau pas UTS atau UAS gitu tuh ada kayak gitu Pak. Ada pilihan ganda yang tulisannya ya udah full. Full aksara Jawa ya? Iya, aksara Jawa. Oke. Tempat saya kuliah di UI kemarin ada juga itu ya, cuman masih sepi sastra Jawa. Mungkin sudah beberapa budayawan sudah mengeksplorasi hal tersebut kali ya. Saya pikir itu juga sangat penting dalam kita mengeksplorasi bagaimana jati diri kita. Karena ya banyak hal-hal
pengaruh kolonialisme itu kita sudah dihilangkan dari sejarah-sejarah kita. Karena bagaimana kita mengetahui sejarah kejayaan kita di masa lalu itu bisa menjadi energi positif ketika masa kolonialisme, dan itu sangat tidak diinginkan oleh orang-orang yang melakukan kolonialisasi di Indonesia seperti itu. Nah, banyak sejarah-sejarah itu yang ditutupi. Ya terbukti kan artefak, arca atau benda bersejarah lainnya ya berada di Belanda seperti itu, di museum-museum Belanda. Nah, terakhir kebetulan ya kemarin saya baca-baca artikel artikel online begitu ya, baru 2020 apa 2019 itu kerisnya Pangeran Diponegoro itu dikembalikan gitu ya. Itu kalau tak salah apa namanya ya, ada itu namanya, tapi baru dikembalikan. Nah, hal-hal bersejarah seperti itu ya dihilangkan oleh para kolonial itu seperti itu. Termasuk ya aksara Arab Melayu itu. Kalau kami kan Arab Melayu kan, persis kayak tulisan Al-Quran, cuman nggak ada ininya, tidak ada barisnya. Kalau yang pernah masuk sekolah di pesantren, nah itu ada Arab gundul kan. Nah, kira-kira seperti itu, tapi bahasanya dalam bahasa Melayu. Gitu. Kalau tempat lain bagaimana? Kalau tempat Risnanda ada semacam karya sastra juga di daerahnya yang khas begitu, Risnanda? Kalau dari daerah nggak ada ya Pak, tapi kalau secara umum kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja sekitarnya itu bab sastra itu banyak. Jadi kayak paribasan, dari peribahasa, terus kayak Mbak Siti Fatimah tadi, parian, terus mocopat, wangsalan, itu banyak. Dan isinya juga beda-beda, ada yang isinya pesan amanat, terus ada yang kayak guyonan, ya seperti itu Pak, kurang lebih. Oke. Oke ya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke materi kebinekaan hutan bakau. Nah, sebenarnya materi ini, kunjungan ke hutan bakau Dumai ini saya pikir belum tereksplorasi secara baik menurut saya. Cuman poinnya saya menggambarkan bagaimana ekowisata yang ada di Riau. Nah, jadi di Riau itu seperti yang saya gambarkan kemarin, orang Riau itu berwisata tahunan atau saat-saat libur itu ke Sumatera Barat begitu. Nah, kenapa di Riau itu tidak ada pantai yang bagus? Karena pantainya hutan bakau seperti itu. Nah, ditambah lagi di Dumai itu karena kan pesisir utaranya Riau itu kan berbatasan langsung dengan Selat Malaka kan. Selat Malaka di situ selat tersibuk di dunia karena kapal-kapal itu ya dari luar negeri itu banyak lewat di situ, sehingga di Singapura
Jadi kalau dari Dumai ke Singapura itu hanya beberapa jam naik speed. Kalau ke Malaka itu lebih dekat lagi begitu. Jadi kalau orang Riau lah ya, merantau itu kalau kami itu ke Singapura ke Malaysia itu ya serasa masih di kampung sendiri lah gitu. Belum ada perbedaan yang signifikan lah kalau di Riau itu kita ke Singapura atau ke Malaka begitu. Sorry, ke Malaysia. Karena ya baik jalur gelap atau jalur resmi itu orang Riau itu banyak di Malaysia. Bahkan baru-baru ini ya kondisinya Riau itu 2 hari yang lalu lah kedatangan Perdana Menteri Malaysia yang aslinya orang Riau begitu. Nah itu disambut oleh gubernur di sini. Beberapa kali mungkin kali ya, kayak mungkin Perdana Menteri Najib itu saya lupa, entah Najib atau siapa, beberapa pembesar di Malaysia itu keturunannya juga dari daerah Riau gitu. Karena saking ini ya, saking dekatnya, jadi tempat merantau itu juga ke Malaysia dulu, Malaysia orang Riaunya. Bahkan Tuanku Tambu saya, karena kemarin kita bercerita tentang sejarah ya dari Riau, dia itu melarikan diri itu ke Negeri Sembilan Malaysia dan meninggalnya di sana. Kan sering pahlawan-pahlawan itu diasingkan atau melarikan diri kan begitu. Saat sudah terdesak, nah pahlawan dari Riau itu Tuanku Tambu saya itu yang meninggalnya di Negeri Sembilan Malaysia. Dan banyak juga daerah-daerah di Malaysia itu yang yang contoh di daerah saya ini namanya daerahnya Kampar. Di sana dia juga membuat komunitas dan menamakan daerahnya juga Kampar begitu. Banyak daerah-daerah yang di mereka serap ke bahasa atau nama-nama daerah di Malaysia begitu. Jadi di Riau itu memang tidak ada perairan yang punya pantai yang bagus seperti itu untuk wisata. Makanya di sana itu hanya ada hutan bakau, dan kalaupun ada ombaknya ya itu airnya kotor, jadi kita nggak terlalu tertarik untuk itu biasanya kalau di pesisir yang ada di Riau. Nah kalau di Sumbar dia kan berhadapan dengan selatannya atau Laut Hindia Belanda begitu. Nah di situ pantainya bagus-bagus seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut saja ke inspirasi materi kita yang ketiga di sesi ini, di sesi pertama ini, yaitu dunia kepenguasaan pemilu. Nah, ini siap-siap nih, saya sedang mengingatkan di bulan April atau Mei itu rekrut Panwas tingkat kecamatan. Nah, di sana kalian bisa berpartisipasi kalau ingin terlibat dalam dunia kepenguasaan pemilu. Kan narasumbernya kemarin kan sudah bicara banyak ya tentang bagaimana dunia kepenguasaan pemilu, bagaimana penyelesaian sengketa, kan begitu. Nah, jika kalian tertarik, nanti bisa di April atau ini, karena kan baru kemarin ya, beberapa hari yang lalu dalam minggu ini itu pemilu 2024 itu sudah ditetapkan oleh Kemendagri, KPU dan Bawaslu. Artinya tahapannya sudah mulai per Februari, dan perekrutan Panwas tingkat kecamatan itu dimulai April
April dan atau Mei seperti itu. Jadi kalau kalian tertarik ya silahkan bergabung. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan, atau yang ingin kalian share terkait 3 materi yang kita ulas tersebut. Itu kalau kalian jadi panwascam itu lumayan loh. Kalian digaji selama 20 bulan ke depannya. Dan ya lumayan lah. Kalian dapat profit per bulan. Salary per bulan itu hampir 3 jutaan. Jadi ya kalian jejaki saja, kan lumayan deh. Tapi kalau bagi yang maksudnya kuliah di tempat tinggalnya ya, yang di tempat domisili itu lebih memudahkan. Begitu. Oke, ada yang di-share di sini terkait materi-materi tersebut? Ya, Margi. Bentar mikir, Pak. Kenapa, Margi? Nggak jadi, Pak. Oke. Berarti sampai di sini tidak ada yang ditanyakan atau yang bisa di-share? Oke, kita cukupkan sesi 1 di malam ini.